Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau bicara pandemi COVID-19 kan kita semua sudah bersepakat bahwa keselamatan harus nomor satu. Tapi ketika baru saja disahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan yang beredar itu banyak sekali, kalau saya yakin sih itu tidak benar sebetulnya, banyak hoax dan itu tapi dipercaya oleh banyak teman-teman buruh dan mereka akhirnya memilih hanya satu cara yang mereka kenal, itu berunjuk rasa. Ini kan menjadi sesuatu yang saling membenturkan diri. Nah, ini bagaimana memastikan kepada teman-teman buruh untuk bisa memperjuangkan haknya, karena banyak yang tidak mengenal, Bang, ada mekanisme uji materi ke Mahkamah Konstitusi, ada mekanisme yang lain, mereka tidak kenal. Bagaimana, Bang? Memang yang utama pada saat seperti sekarang ini adalah adanya kejujuran dari para pemimpin buruh kan. Kejujuran? Kejujuran. Oke. Kejujuran. Jadi begini, pemimpin buruh ini juga harus jujur untuk katakanlah menjelaskan Omnibus Law ini kan gitu kan. Dengan objektif? Objektif. Tidak yang versi hoaxnya atau jangan. versi... Oh. Jadi harus berpikir luas. Yeah. Kalau saya baca, walaupun saya tidak terlalu menguasai, tapi intinya kan Omnibus Law ini kan sebetulnya kan bagaimana caranya agar lapangan pekerjaan di Indonesia ini terbuka luas. Bisa lebih banyak ya? Lebih banyak. Dengan demikian maka pengangguran bisa ditekan, bahkan kalau bisa dinihilkan kan begitu kan. Jadi sebetulnya niat akhirnya adalah untuk membahagiakan seluruh rakyat sebetulnya. Termasuk buruh? Termasuk buruh terutama kan gitu kan. Nah, tentu ini tidak mudah dipahami oleh buruh. Nah, orang-orang pintar, saya menganggap para pemimpin buruh ini kan orang-orang pintar, makanya jadi pemimpin. Cerdas. Nah, mereka ini juga harus menjadi jembatan, jembatan dari undang-undang ini untuk menjadi orang yang di front terdepan menjelaskan kepada buruh begini loh. Nah, tentu saja tidak boleh juga mereka mengabaikan hak-hak buruh, gitu. Nggak boleh. Nah, di sinilah sebetulnya harus ada maju mundurnya. Nah, ketika katakanlah misalnya diputuskan rancangan undang-undang, maka sebetulnya kalau ada yang dirasa tidak cukup, maka itu nanti akan mereka perjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Kan? Ada uji materi di situ. Ada uji materinya. Tetapi yang tidak boleh sebetulnya, karena ini masih pandemi COVID-19, maka yang harus dicegah, jangan sampai keadaan yang sudah terpuruk ini membuat buruh itu, terutama yang demo-demo itu, terpapar COVID. Jadi inilah sebabnya dari awal kita menghimbau jangan demo, bukan karena kita mengatakan nggak boleh demo. Bukan kita mau mengebiri hak-haknya. Tidak, ini adalah untuk keselamatan mereka. Jangan nanti mereka sudah berteriak-teriak, katakanlah di Senayan, pulang dari sana mereka terpapar pula. Itu dia. Nah, kan korban kan, dia korban, jangan-jangan mungkin dia pun setelah ini mendapat PHK. Jadi maksud kita, ketika diminta untuk tidak demo, jangan diartikan yang negatif. Nah, oleh karena itu kita minta kepada petugas keamanan, pemerintah daerah harus tegas. Hari ini, besok, lusa, sampai kapanpun, sepanjang masih ada pandemi ini, larang keras itu demo. Dan penindakan terhadap mereka, itu artinya kita mau menyelamatkan mereka. Justru mau menyelamatkan. Tindakan keras buat mereka. Di balik itu adalah keinginan kita untuk menyelamatkan buruh jangan sampai terpapar COVID ini. Ada sinyalemen bahwa kita tidak tahu ya, belum bisa dikonfirmasi. Ada surat perintah atau surat instruksi dari pimpinan buruh untuk membatalkan aksi unjuk rasa ini. Tapi pertanyaannya yang pertama, apakah itu benar? Lalu yang kedua, kalaupun benar, apakah ini bisa memastikan kepada seluruh buruh, karena buruh ini kan jutaan jumlahnya, Bang, untuk kemudian menempuh cara-cara lain untuk memperjuangkan haknya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini
tanpa harus turun ke jalan dan demonstrasi. Saya juga mendengar, saya juga membaca di media sosial, katanya sudah ada pernyataan pemimpin salah satu organisasi buruh, untuk membatalkan aksi unjuk rasa hari ini dan seterusnya kan. Saya nggak tahu kebenarannya ini, tapi ini kan belum terkonfirmasi dari pimpinan organisasi tersebut kan gitu. Tetapi menurut saya mau ada mau tidak pun instruksi itu tetap seluruh demo hari ini, besok, lusa harus digagalkan. Itu penting itu. Kalau kita tidak mampu menggagalkan mereka, kita tinggal akan menerima jumlah akan terbesar karena terpapar pandemi COVID-19. Akan ada peningkatan COVID-19. Udah pasti tuh, Leo. Jadi jangan berandai-andai. Jangan ada mengatakan kami pakai masker. Iya, tadi gambarnya tidak sih. Masker ini jangan dianggap sudah pasti membuat kita tidak terpapar. Ini hanya tindakan pencegahan. Salah satu. Apakah pasti kita tidak terpapar? Belum tentu. Apalagi kita tidak pakai masker. Dan berdekatan. Tidak mungkin berunjuk rasa tidak berdekatan seperti gambar ini begitu Bang ya? Saya nggak percaya mereka bisa selama sepanjang dia demo pakai masker. Saya nggak yakin. Kita mau berbaik sangka Bang Elman bahwa yang berunjuk rasa ini semuanya adalah buruh, semuanya adalah pekerja yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Tapi kita juga tidak bisa naif untuk mengatakan bahwa mungkin ada yang mau memakai momentum ini untuk memperjuangkan aspirasinya atau agenda yang lainnya. Untuk orang-orang seperti ini kan berarti mereka bisa saja memperjuangkan begitu rupa supaya unjuk rasa ini tetap ada. Kalau itu ada bagaimana Bang? Begini Leo, saya tidak bermaksud untuk menuduh. Saya tidak bermaksud juga untuk menyatakan bahwa buruh ini ada yang menunggangi, disusupi oleh kepentingan lain. Tetapi kan kemungkinan itu kan tetap ada kan. Kita kan nggak tahu. Betul. Oleh karena itu kita juga meminta kepada kalau benar ada calon-calon penunggang, calon-calon untuk menyusupi, ingatlah perbuatanmu itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Dia sendiri tidak turun, Leo. Karena dia pun tahu. Kalau dia turun, dia pun terpapar. Betul. Tapi dia akan memprovokasi. Buruh harus turun. Hak-hakmu sudah dikebiri. Menurut saya inilah yang juga harus dijelaskan oleh pemerintah dan dewan. Para pemimpin partai. Jelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Sebetulnya undang-undang yang sudah disahkan tadi malam itu persisnya apa? Apalagi kan banyak sekali tuh Bang isinya Bang. Dan pemerintah jangan sampai menunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Segera keluarkan undang-undang yang disahkan itu apa? Jadi sehingga bisa menghempang undang-undang yang beredar kan, yang hoax itu kan. Jadi jangan ada alasan, wah ini banyak 900 halaman, 1000 halaman, nggak ada persoalan. Segera kerjakan kalau boleh. Hari ini juga undang-undang yang sudah disahkan itu sudah tersebar ke masyarakat. Pertanyaan berikut adalah begini Bang, kalau kemudian kita asumsikan buruh mau tidak berunjuk rasa karena ingin menyelamatkan juga nyawa kesehatan masing-masing, lalu berjuang menggunakan mekanisme uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Itu apakah memang teman-teman buruh punya akses, punya kapasitas ke arah situ Bang? Ya, semua kan harus kita berpikir positif ya. Semua pasti bisa. Tapi yang kita mau ingatkan begini Leo. Saat ini juga sudah banyak teman-teman mereka, teman-teman kita juga, buruh ini yang sudah dirumahkan. Karena perusahaannya juga sudah ada yang bangkrut, ada yang paid dan bagaimana. Efek pandemi ini. Efek pandemi ini. Nah, sekarang mereka yang demo ini kan mungkin mereka masih punya pekerjaan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang masih ada. Jadi mumpung perusahaannya masih tetap eksis,
masih tetap beroperasi, sayangilah supaya tidak mengikuti nasib karyawan yang sudah dirumahkan. Jadi menurut saya hargailah kesempatan yang masih ada. Jadi jangan sampai menambah perusahaan yang juga bangkrutkan begitu. Pertanyaan berikutnya adalah Bang, setelah ini kemudian apa? Karena walaupun sudah tadi kita sampaikan bahwa sebaiknya harus segera ada penjelasan, tapi melihat beberapa pengalaman yang lalu relatif tidak begitu cepat juga gerakannya. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV bagaimana terkait dengan berjuang tanpa unjuk rasa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sabam Tambunan. Pak Sabam, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Sabam. Bagaimana Pak, kita bisa memastikan kesehatan tetap terjaga di tengah kondisi sekarang dan bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi tanpa harus turun ke jalan menurut Anda Pak Sabam? Iya, jadi terima kasih. Kesehatan itu paling utama. Kalau sehat kita semua bisa kita kerjakan. Itu yang paling utama. Baru yang kedua Bung Leo, berserikat mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Tapi yang perlu kita pahami sekarang kepada seluruh saudara-saudaraku pekerja atau seluruh Indonesia, bahwa pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan dibahas secara tertutup, tetapi itu terbuka. Ada perwakilan pemerintah, ada DPR, ada juga pengusaha, ada juga itu daripada organisasi-organisasi daripada buruh. Jadi yang buruh yang sekarang ini kepada pemimpin buruh jangan diperalat buruh ini. Tapi buruh saya minta sekarang itu pertanyakan dulu organisasi-organisasimu. Apa yang dikerjakan pemimpin organisasi ini melobi kepada DPR. Jangan hanya DPR yang disalahkan. Disalahkan dulu, dipertanyakan dulu organisasi-organisasi apanya itu, organisasi buruh itu. Banyak itu. Baru yang kedua, yang ketiga, Bung Leo, kita harus juga mendukung sekarang ini. Jangan-jangan ini demo-demo ini juga sudah ada provokatornya di sini. Melihat situasi ini sekarang ini, jadi harus pemerintah juga harus waspada kepada ini. Jadi himbauan saya kepada seluruh buruh atau seluruh pekerja Indonesia itu, marilah kita itu, undang-undang ini bukan untuk menyengsarakan rakyat, tetapi juga untuk memperbaiki nasib buruh dan juga pengusaha. Terima kasih, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Sabam Tambunan di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Di belakang Pak Sabam ada Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Pak Arifin, selamat pagi. Horas di Tanah Batak. Horas Pak Arifin. Bagaimana Pak? Bagaimana nih? Ya, karena saya ini mantan pekerja luar negeri, ya, mantan anak kapal, juga mantan anak darat, ya kan, khususnya di Jerman, ya kan. Salah satu kesalahan daripada buruh kita nih, pertama belum apa-apa, kan baru disahkan kemarin, ya kan. Rencana undang-undang yang disahkan itu menjadi undang-undang. Nah, ya undang-undang yang disahkan ini dipelajarinlah dulu dengan baik, ya kan? Saya ini juga sarjana hukum saya ini, ya kan. Kalau cara begitu nampak kan emosional gitu. Jangan-jangan kalau adalah jeli polisi asuransi di Indonesia, kalau ada polisi asuransi, kalau di luar negeri itu ada polisi asuransi. Provokator itu bisa asuransi. Pernah satu saat di Jerman itu, perusahaan asuransi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ditangkap. Rupanya yang memprovokatorin mereka. Oke. Iya, orang kan banyak nggak ngerti nih, ya kan. Jadi bagaimana, ya kan, itu salah satu diantaranya. Kedua, pengusaha juga bisa jadi apanya, jadi dalangnya begitu. Karena apa? Dengan diberlakukannya ini nanti dianggaplah perusahaannya itu jadi bangkrut begitu, supaya dia mendapatkan asuransi dari kebangkrutannya berdasarkan alasan. Ya, jadi masalah ini harus dipelajari oleh mereka. Jangan orang ini dibayar besar bayarannya.
Begitu harus Tapi dibuktikan. Ya. kejelian Baik, aparat- terima kasih. Terima kasih Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Arifin ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lanat, selamat pagi Bung Ilman. Selamat pagi. Kayaknya Silakan, kalau Pak soal Edward. aturan sudah dibahas oleh penelpon pertama. Saya cuma mengingat satu, kita lebih prihatin dengan rasa kemanusiaan. Sekarang tidak bisa diingkari bahwa corona itu betul-betul real adanya. Nah janganlah ini jadi carrier, jadi pengantar, jadi klaster baru. Kasihan buruh-buruh yang berjuang ini. Mungkin betul, mungkin yang mereka tuntut itu betul, tapi mungkin salah. Tidak mungkin wakil-wakil rakyat di DPR atau pemerintah itu tidak memikirkan nasib rakyatnya. Tidak mungkin saya pikir. Hal ini perlu dipelajari dengan jelas dulu butir-butir dari keputusan undang-undang ini. Apa sih yang memberatkan? Kalau lihat diskusi di TV, mereka kan cuma berat karena pesangon dulu 32, sekarang 25. Lah ya sekarang mesti win-win solution lah. Kalau 32 tapi pengusahanya tidak sanggup bayar mau ngapain gitu loh. Sekarang carilah jalan terbaik. Nah, kita cari jalan konstitusi dalam menyelesaikan masalah. Seperti Bung Ilman katakan, ada jalan lain melalui MK kalau memang itu tidak sesuai dengan pasti MK memutuskan dengan adil. Karena MK itu akan berpihak kepada yang kecil. Tidak mungkin berpihak kepada yang besar. Nah, cuma kita harus ingat bahwa inilah kesempatan, jangan sampai kita menjadi penyebar dari bencana musibah corona ini, atau dan jangan lagi sampai kita menjadi pusat PHK besar-besaran. Karena banyaknya perusahaan yang bangkrut. Itu kita harapkan bangsa Indonesia berpikir dengan cerdas, jangan terprovokasi dengan kepentingan politik yang kepentingan jangka pendek. Terima kasih Bung Ilman. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Bang Saragih, Elman Saragih. Ini berjuang tanpa unjuk rasa ya. Unjuk rasa itu sebenarnya itu jalan terakhir. Sebenarnya kalau memang otaknya jernih ya. Terakhir itu berarti waktu dia membahas itu kan pasti melalui panja, melalui rapat kerja, rapat tim perumusan, tim sinkronisasi dan sebagainya, itu kan itu semua stakeholder diundang. Memang hobinya setelah reformasi ini kok kayaknya senang sekali, kapan ya negara kita ini tidak ada huru-hara seperti ini. Semenjak reformasi ini kayaknya sudah dablek gitu ya. Padahal mereka yang demo tuh, saya bilang sih kebanyakan demo setelah reformasi itu ya. Kalau kemarin kan sebelum reformasi dibungkem, sekarang nih kebablasan, saking kebablasan sampai kucing juga dalam karung dibeli. Jadi dia demo tapi nggak ngerti judulnya untuk apa itu. Kenapa? Banyak sekali kan panggung-panggung yang dicari oleh funder gitu ya. Funder itu pasti membutuhkan teriakan yang didengar gitu. Senang banget gitu obrak-abrik bangsa ini gitu. Saya kok sedih gitu melihat bangsa ini. Sedih sekali karena mereka itu tidak pakai nalar lagi, tidak memikirkan keselamatan bangsa ini dan anak bangsa ini, suruh melihat generasi terdahulu seperti ini, seperti itu ya. Tolonglah jangan tinggi-tinggi demo. Ingatlah bangsa kita ini sudah berjalan 75 tahun. Kalau memang mau itu ya silahkan bicara yang baik-baik aja, nggak mungkin nggak diterima. Nah, melalui forumnya editorial Indonesia ini, saya memohon kepada ketua-ketua ormas, ketua-ketua perserikatan buruh ini, mereka itu kan punya hak untuk, kalau memang ormasnya memang legal kan punya hak untuk bicara sebelum ada kejadian seperti ini, perumusan. Ini memang benar-benar kucing dalam karung semua ini. Oke, terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Bu. Ini 4 pemirsa mengatakan ya, jangan sampai kemudian, tadi terakhir Bu Upik, Bang Elman, kalau otaknya jernih, unjuk rasa itu kan jalan terakhir. Ini bagaimana nih Bang? Kalau saya bisa simpulkan dari Pak Tambunan, Pak Arifin, Pak Edward, Bu Upik, intinya sebetulnya kesimpulannya adalah tidak mungkinlah pemerintah, DPR, ingin menyengsarakan rakyatnya. Itu udah nggak mungkin lah. Jadi ketika rancangan undang-undang ini dibahas dan sampai ke final undang-undang, sudah pasti pemerintah dan DPR sudah mengkajinya dari semua aspek. Dan tentu yang akan diambil kesimpulan adalah
aspek yang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Katakanlah misalnya, buruh misalnya meminta misalnya pesangon 32 bulan. Atau 100 bulan gitu kan. Nah, mungkin aja, oke kita laksanakan, tapi kan nggak mungkin bisa dilaksanakan. Nah, jadi sekarang kan pemerintah dan DPR dan organisasi buruh yang diajak berbicara di Panja ini kan, diambil satu kompromi. Itu sudah diajak bicara ya Bang? Udah pastilah kan, tapi kan tidak semua dilibatkan kan. Diambil titik-titik simpulnya kan. Nah, jadi tentu undang-undang ini harus realistis, harus yang bisa dilaksanakan. Buat apa membuat undang-undang tapi hajat-pajangan? Jadi inilah sebetulnya yang harus dipahami oleh semua pihak. Jadi jangan menuntut yang terlalu berlebihan. Nanti kita lihat ini, tadi Pak Arifin bilang, kita tunggulah undang-undang ini dilaksanakan. Akhirnya nanti baru buruh ini mengatakan, untung juga ya ada undang-undang ini ya. Kita sekarang gampang dapat pekerjaan, kita makmur, pengusaha happy, kita happy, pemerintah happy, apalagi yang kurang? Apa yang harus kita lakukan di dalam waktu yang tidak berlama-lama supaya kemudian bisa perjuangan ini tanpa unjuk rasa akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Belakangan ini mengemuka Bang bahwa demokrasi di Indonesia itu harus tiru demokrasi di negara-negara maju di dunia barat. Unjuk rasa itu boleh, ketika ada orang tidak bisa hadir, tidak apa-apa, kita bicara dengan ruang hampa begitu. Nah, kalau kita melihat di Indonesia kondisi sekarang, apakah kita bisa bergerak untuk kemudian berbicara baik-baik seperti ini, walaupun mungkin berargumentasi, daripada kemudian harus turun ramai-ramai ke lapangan, yang ikut demo pun mungkin ketika ditanya tidak tahu juga apa tujuannya, dan akhirnya malah bisa menambah COVID. Itu bisa dilakukan atau tidak, bicara baik-baik begini? Ya, kalau buat saya kan sebetulnya gini, kita juga jangan menganggap buruh ini tidak mau paham. Mereka juga mau paham kok. Hanya tinggal bagaimana pemahaman itu bisa mereka dapat. Tentu harus melalui informasi kan. Nah, disinilah sebetulnya arti pentingnya yang saya katakan tadi, segera setelah undang-undang ini disahkan, maka kewajiban pemerintah, mulai dari presiden, menteri, para dirjennya, para direkturnya, para gubernur, para bupati, wali kota, dan seluruh eselonnya ikut ambil bagian menjelaskan detail daripada undang-undang yang baru ini. Jadi ini sekarang ini kita kan sedang berkejaran dengan waktu ya. Dengan waktu, dengan undang-undang yang palsu kan. Yang mulai beredar ini. Nah, undang-undang palsu kan sekarang beredar kan. Nah, secara undang-undang aslinya kita nggak tahu. Belum tahu. Nah, inilah sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah. Jadi Menteri Tenaga Kerja khususnya dia harus menjadi lokomotif. Dia nggak boleh berdiam diri dia. Demikian juga Menkom Info. Dia juga harus menjadi lokomotif. Menyebarluaskan ini. Jadi segera seluruh kementerian ambil bagian, jangan sampai ada kementerian yang diam-diam mengatakan saya juga nggak setuju katanya. Nggak boleh ada pejabat pemerintah yang diam-diam membisikkan kepada Leo, Bung Leo, sebetulnya saya nggak setuju undang-undang ini. Itu nggak boleh. Orang-orang ini dianggap orang ini adalah pengkhianat, orang-orang seperti ini. Demikian juga DPR, seluruh fraksi yang menyetujui undang-undang ini wajib untuk menjelaskan ini. Ya kecuali kalau ada fraksi yang tidak setuju, ya terserah dia. Terserah. Dia mau menjelaskan bagus, tidak menjelaskan juga dia tidak ada beban kan. Masalahnya Bang, ini kan kalau kita bicara undang-undang ya, Cipta Kerja ini kan tebal sekali ya. Ada yang terakhir 1000-an halaman di format soft copy PDF. Dan kalau kita melihat terakhir ada lagi 900 halaman. Ini
bisa tidak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dipastikan resmi dan disebarluaskan kepada sebanyak mungkin orang? Jadi kan begini, Leo. Pengalaman saya sebagai wartawan pemula dulu, kan kita kan misalnya katakanlah misalnya ketika kita mendengarkan rancangan undang-undang APBN, berapa ratus halaman itu kan dibacakan oleh Pak Presiden kan gitu kan. Tapi kan nggak mungkin itu saya baca sampai selesai. Kapan saya buat beritanya kan. Nah, yang diutamakan sekarang adalah apa yang selama ini dipersoalkan oleh buruh. Oke. Jadi poinnya apa? Katakanlah misalnya, misalnya pesangon. Soal pesangon, soal status pekerja. Pesangon itu dijelaskan mengapa jadinya 25 bulan. Pertimbangannya apa? 19 dari perusahaan, 6 dari BPJS kan gitu kan. Pertimbangannya apa? Mengenai hak cuti dijelaskan. Nah, ini yang tentu yang harus mereka segera ambil poinnya. Nah, ini yang diperbanyak. Tapi ini harus asli loh. Dipastikan dulu. Pastikan dulu asli. Nah, artinya ada lampiran besarnya. Tetapi yang intinya ini harus disegera masuk nih. Inilah poin-poin yang diundangkan kemarin. Inilah yang undang-undang yang sah. Jadi dijelaskan, nggak boleh bosan. Nah, ini kewajiban pemerintah, mulai dari presiden, para menteri, para dirjen, para direktur, gubernur, bupati, wali kota, wajib. Jangan ada katakanlah kepala daerah karena dia dari partai lain. Sayang nggak Pak? Karena dia dipilih rakyat menjadi kepala daerah. Kepala daerah bukan kepala daerah partai. Untuk seluruh rakyatnya. Jadi nggak ada alasan, partai saya kan partai Leo. Baik. Karena Leo menolak, ya saya nggak boleh begitu. Baik. Kita harapkan itu bisa dilakukan dan kita bisa sama-sama berjuang tanpa unjuk rasa. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, unjuk rasa memang terlihat lebih garang dalam penyampaian pendapat. Orang-orang yang memerlukan panggung politik pun dimudahkan oleh adanya demonstrasi. Akan tetapi apalah artinya kalau saluran berdemokrasi itu kemudian berubah menjadi klaster penularan COVID-19. Alih-alih menikmati hasil berupa pembatalan undang-undang, korban jiwa akan berjatuhan. Di setiap kesempatan menyampaikan pendapat, keselamatan rakyat harus tetap merupakan yang utama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.